Kaesang Pangarep, anak bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, adalah seorang pengusaha sukses yang banyak berfokus pada bisnis kuliner. Salah satu usahanya yang paling terkenal adalah Sang Pisang, makanan olahan dari pisang. Selain itu, pria berusia 28 tahun ini juga memiliki berbagai bisnis lainnya. Bisnisnya semakin berkembang setelah kakaknya, Gibran Rakabuming, yang juga wali kota Solo, menyerahkan beberapa bisnisnya kepada Kaesang. Sang Pisang adalah bisnis terbesar milik Kaesang, didirikan bersama Ansari Kadir sejak 2017. Tersebar di 25 kota dengan lebih dari 73 outlet dan 1.500 karyawan, Sang Pisang menjual beragam produk seperti pisang nugget, pisang pop, bomboloni, pisang goreng madu, pastel pisang, dan kue pisang. Dengan ekspansi cepat dan inovasi produk kreatif, Sang Pisang menjadi salah satu usaha kuliner paling sukses di Indonesia. Kolaborasi dengan brand dan influencer serta strategi pemasaran yang cerdas turut mendukung keberhasilan mereka, menginspirasi banyak pengusaha muda di Indonesia. Ternak kopi adalah bisnis yang dikembangkan oleh Kaesang bersama sang kakak, Gibran. Sebelum pandemi COVID-19, Ternak Kopi memiliki sekitar 40 toko yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Bisnis ini awalnya cukup menjanjikan, menawarkan berbagai macam minuman kopi dengan konsep yang unik dan menarik perhatian pecinta kopi. Namun, pandemi COVID-19 membawa tantangan besar bagi banyak bisnis, termasuk Ternak Kopi. Pembatasan sosial dan penurunan jumlah pelanggan berdampak signifikan pada operasional toko. Meskipun sudah mencoba berbagai strategi untuk bertahan, seperti penjualan online dan promosi diskon, bisnis ini akhirnya harus tutup akibat tidak laku di pasaran. Bersama Arnold Purnomo dan Gibran, Kaesang membuka bisnis restoran bernama Mangkokku. Restoran ini menawarkan berbagai hidangan modern dengan sentuhan cita rasa lokal, yang berhasil menarik perhatian banyak pecinta kuliner di Indonesia. Dengan konsep yang inovatif dan menu yang beragam, Mangkokku cepat berkembang dan membuka total 46 toko yang tersebar di Sumatera dan Jawa. Setelah Gibran terjun ke dunia politik dan fokus pada karirnya sebagai wali kota, tanggung jawab untuk mengelola Mangkokku diserahkan sepenuhnya kepada Kaesang. Meskipun mengemban tanggung jawab besar, Kaesang dengan cekatan meneruskan pengelolaan dan pengembangan bisnis ini. Usaha catering yang didirikan sejak Desember 2010 oleh Gibran akhirnya diserahkan kepada Kaesang setelah Gibran memutuskan untuk menjabat sebagai wali kota Solo, Jawa Tengah. Usaha ini dikenal dengan layanan berkualitas tinggi dan menu yang beragam, memenangkan hati banyak pelanggan di Solo dan sekitarnya. Gibran dan timnya fokus pada kualitas bahan baku, presentasi hidangan, dan pelayanan ramah, menjadikan catering mereka pilihan utama untuk pernikahan hingga acara korporat. Setelah Gibran masuk politik, Kaesang meneruskan warisan Gibran dengan mempertahankan standar kualitas tinggi dan mengembangkan menu dengan sentuhan pribadinya. Selain Sang Pisang, Markobar adalah bisnis lain yang terkenal di pasaran dan dimiliki oleh Kaesang. Awalnya, bisnis yang menawarkan berbagai varian martabak ini dimiliki oleh Gibran sebelum akhirnya diserahkan kepada Kaesang setelah Gibran terjun ke dunia politik. Saat ini, Markobar beroperasi di bawah naungan PT Harapan Bangsa Kita atau GK Hebat. GK Hebat tidak hanya mengelola Markobar tetapi juga seluruh bisnis kuliner milik Kaesang, termasuk Sang Pisang. Dengan dukungan dari GK Hebat, Kaesang dapat memfokuskan upaya untuk mengembangkan dan mengelola kedua bisnis ini dengan baik. Goola adalah bisnis yang menghadirkan minuman tradisional Indonesia dengan sentuhan modern, terkenal dengan produk seperti es doger. Awalnya, bisnis ini dimiliki oleh Gibran sebelum akhirnya diserahkan kepada Kaesang. Namun, bisnis ini mengalami tantangan dalam menjalankan operasionalnya. Unggahan terakhir Goola di Instagram tercatat pada tanggal 7 November 2020. Kehilangan keberadaan aktif di platform media sosial ini, serta pertanyaan dari sejumlah warganet mengenai keberlangsungan bisnis ini, menunjukkan adanya ketidakpastian terkait kelangsungan Goola di pasaran. Sang Javas adalah merek clothing line dengan desain kaos unik berilustrasi kecebong, yang awalnya menarik perhatian warganet dengan konsep terinspirasi dari perilaku masyarakat di media sosial. Ilustrasi kecebong mengacu pada panggilan untuk pendukung Jokowi pada pemilihan presiden 2014. Namun, bisnis ini terlihat sudah tidak aktif, terlihat dari unggahan terakhir di Instagram Sang Javas pada 17 Agustus 2020.
Pada 11 Desember 2017, Kaesang meluncurkan aplikasi Madang untuk menghubungkan ibu-ibu ahli masak dengan pembeli potensial, membantu mereka mandiri secara finansial. Meskipun awalnya sukses, aplikasi ini yang bekerja sama dengan Universitas Dian Nuswantoro Semarang kini tidak beroperasi. Unggahan terakhir pada 22 Februari 2022 memperlihatkan banyak pengguna yang mempertanyakan keberadaan aplikasi ini, mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam industri teknologi yang kompetitif. Kaesang juga membentuk merek Siap Mas di bidang kuliner, yang menghadirkan produk minuman dan makanan ringan seperti ngedring dan kemeripik. Namun, bisnis ini tampaknya telah tidak aktif, dengan unggahan terakhir di media sosial pada 3 Oktober 2020 dan produk mereka sudah tidak terlihat di minimarket terdekat. Menurut laman resmi Saham Rakyat, Kaesang dan Kevin Hendrawan mendirikan bisnis ini pada Agustus 2022 sebagai komunitas saham. Pada awal 2022, Saham Rakyat by Samuel Sekuritas berubah menjadi platform belanja saham, yang diklaim sebagai yang pertama di Indonesia, menawarkan pendekatan baru dalam investasi saham yang lebih mudah dipahami dan diakses. Melalui GK Hebat, Kaesang memiliki 8% saham di PMMP, perusahaan pengolahan makanan beku berbasis udang. Investasi ini menunjukkan minat Kaesang dalam mengembangkan portofolio bisnisnya di sektor makanan dan minuman, dengan fokus pada inovasi produk dan pertumbuhan perusahaan dalam pasar yang kompetitif. Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo, memiliki bisnis ternak ikan lele yang didirikan sejak tahun 2019. Bisnis budidaya ikan lele ini telah berkembang pesat dan menjadi salah satu sumber pendapatan yang signifikan bagi Kaesang. Meskipun tidak banyak informasi publik mengenai detail operasional bisnis ternak lele Kaesang, namun beberapa sumber menyebutkan bahwa bisnis ini memasok ikan lele ke berbagai restoran dan pedagang di Indonesia. Kaesang juga dikabarkan memiliki rencana untuk mengembangkan bisnis ini lebih lanjut dengan memperluas jaringan distribusi dan meningkatkan kapasitas produksi.